Jangan taruh sini, nanti kena saya taruh bawahnya. Siap. Nabda, setenang dikit bisa nggak? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Karena ini adalah upaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa mendengarkan kajian ilmu agama, mari kita hadirkan niat dalam hati kita, ya niat supaya ya perbuatan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengulas kembali materi kemarin tentang puasanya orang-orang perempuan yang mengalami istihadah. Puasanya perempuan yang mengalami istihadah. Karena memang ada beberapa request yang masuk untuk mengulang materi yang 2 minggu sebelumnya sudah kita sampaikan. Apabila materi ini sudah dipersiapkan sebagaimana mestinya, saya yakin 100% materi ini akan sangat dipahami dengan mudah. Tapi kalau hanya mengandalkan dengar, itu pun juga nggak nyatet, maka ya subhanallah, kita minta pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan saya diberikan kesabaran bisa menjelaskan materi ini sebagaimana mestinya. Taib. Jadi perempuan yang mustahadah ini, perempuan yang mendapatkan cobaan berupa darahnya ini keluar melebihi batas maksimal haid, atau perempuan mustahadah ini, pada saat bulan Ramadan, maka dia melaksanakan, tutup aja. Maka dia melaksanakan puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Jadi gini, kita sudah tahu ya bahwasanya perempuan yang mustahadah ini darahnya keluar terus. Darahnya keluar terus. Ya. Dan dia tidak tahu mana yang istihadah, mana yang bukan. Lah makanya di sini dia puasanya adalah sebulan penuh. Sebulan penuh karena di sini kondisinya adalah perempuan mustahadah yang mutahayyirah. Ya, yang bingung. Ini nggak tahu mulainya kapan, kemudian masa haidnya berapa lama, dia sudah nggak ngerti masalah itu. Jadi maka di sini ketika tiba bulan Ramadan, maka perempuan ini melaksanakan puasa selama sebulan penuh. Karena boleh jadi kemungkinan bulan Ramadan itu adalah bukan masa haid. Bukan masa haid. Darah yang keluar adalah darah istihadah dan bukan darah haid. Karena ada kemungkinan seperti itu. Sehingga di sini perempuan ini diwajibkan untuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Dan bulan Ramadan, sebagaimana bulan-bulan Hijriah yang lain, ini ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Karena memang bulan Hijriah ya hitungannya seperti itu. Kalau tidak 29 hari, ya berarti 30 hari. Jadi bulan Hijriah itu, kalau tidak berjumlah 29 hari, ya berjumlah 30 hari. Usianya seperti itu. Dan merupakan kewajiban secara kifayah bagi umat Islam, di akhir bulan, setiap tanggal 29, itu mereka melakukan upaya untuk
melihat bulan, memantau bulan, atau disebut dengan istilah muraqabatul hilal, memantau bulan, bulan yang ada di langit. Di bulan yang ada di langit ini kan kadang muncul, kadang hilang, kadang berkurang, kadang bertambah, lah seperti itu. Di akhir bulan, mulai dari pertengahan bulan Hijriah, itu kan bulannya kan yang awalnya bulan purnama, itu kan berkurang, sampai akhirnya tidak kelihatan. Kemudian di awal bulan baru itu muncul, kelihatan tipis gitu. Nah, kalau muncul kelihatan hilalnya, kelihatan hilal ini bahasa Arab, artinya bulan sabit. Jadi hilalnya bulan yang masih semacam garis lengkung kayak itu kelihatan pada tanggal 29 setelah tenggelamnya matahari, pada saat masuk waktu sholat maghrib sebentar setelahnya, maka berarti malam itu adalah bulan baru. Dan bulan ini tadi, sebelumnya tadi adalah berusia 29 hari. Jadi setiap bulan seperti itu. Tidak hanya di awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, tetapi seluruh bulan seperti itu. Kewajiban umat Islam secara kifayah mengerjakan yang namanya muraqabatul hilal, memantau hilal. Untuk mengetahui apakah bulan sekarang ini usianya 29 hari ataukah 30 hari. Seperti itu. Kalau seandainya kelihatan setelah maghrib, ya sudah, berarti itu tuh berarti bulan kemarin, bulan ini adalah akhir bulan, usia bulan 29 hari, dan malam itu mulai tanggal 1. Seperti itu. Kalau seandainya tidak kelihatan, berarti di sini menyempurnakan bulan. Bulannya digenapkan menjadi 30 hari. Bukan malam ini tanggal 1, tapi besoknya lagi, malam besoknya ini adalah yang tanggal 1. Dan untuk bulan Islam atau hari dalam Islam itu tanggal 1 ini dimulai sejak masuknya waktu sholat maghrib. Sejak masuknya waktu sholat maghrib. Jadi bukan pukul 12 malam, bukan pukul 00 gitu, bukan. Tapi masuknya waktu sholat maghrib. Itu pergantian tanggal di situ. Beda dengan tanggal Hijriah ya, tanggal Masehi ya. Kalau Masehi ini pergantiannya adalah jam 12 malam. Makanya orang-orang barat itu kalau merayakan akhir tahun awal tahun itu kan mereka ribut itu kan. Ribut bunyi-bunyian trompet lah, kembang api dan semacamnya, menghitung mundur dan semacamnya. Nah, jam 12 malam dihitung mundur seperti itu. Jadi kalau umat Islam tidak seperti itu, tapi mulainya adalah sejak masuk sholat maghrib. Jadi seperti itu. Nah, perempuan yang mustahadhah ini, yang tidak mengetahui ketentuan haidnya berapa lama, maka di sini dia melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, full. Baik Ramadannya itu berusia 29 hari, ataupun berusia 30 hari. Setelahnya di sini dia puasa 1 bulan full lagi. 1 bulan full lagi. Jadi kalau ya setelahnya tentunya selain tanggal 1 Syawal ya, kalau memang langsung di bulan Syawal berarti ya selain 1 Syawal. Karena 1 Syawal ini adalah hari raya Idul Fitri. Hukumnya haram melaksanakan ibadah puasa. Dalam setahun itu ada 5 hari yang diharamkan melaksanakan ibadah puasa. Hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Adha, tanggal berapa? Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, kemudian 3 hari yang menyertainya, atau disebut dengan hari tasyriqu, pakai qaf bukan pakai kaf. Jadi tasyriqu, hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu adalah 5 hari yang orang itu diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Walaupun puasanya ini adalah puasa qadha. Walaupun puasanya ini adalah puasa nazar. Tidak boleh. Haram hukumnya. Karena hari itu adalah hari makan minum, tidak boleh orang berpuasa pada hari itu. Walaupun nazar, walaupun qadha, tidak boleh. Kalau mau mengqadha puasa, membayar puasa yang ditinggalkan dan hukumnya wajib,
dengan uzur ataupun tanpa uzur, maka dicari hari yang lain. Oke. Kemudian kita juga menyebut, kalau yang belajar mukhtasar pasti tahu bahwasanya ada juga hari yang tidak boleh berpuasa. Kapan? Yaitu separuh kedua pada bulan Sya'ban. Kecuali kalau memang dia punya wirid, sudah terbiasa puasa Senin Kemis, atau untuk mengqadha misalnya, atau dia puasa Daud. Puasa Daud itu puasa hari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, seperti itu. Sepanjang tahun seperti itu. Kecuali 5 hari tadi itu. Atau puasa dahar, puasa setahun muput, setahun full, kecuali 5 hari tadi. Ada yang seperti itu. Mau kalau memang kuat, memang sudah terlatih puasa, ya silakan seperti itu. Nah, cuman kalau tidak ada seperti itu, atau tidak disambung dengan paruh bulan pertama, tanggal 14 misalnya, maka di sini tidak boleh berpuasa. Dan juga yaumus syak. Ada yang namanya yaumus syak, hari ragu. Kapan itu? Yaumus syak itu gini, misal tanggal 29, tadi sudah kita sebutkan, orang di waktu menjelang maghrib itu ya kan siap-siap mereka memantau yang namanya hilal, bulan sabit. Kelihatan apa enggak gitu. Dan ternyata nggak ada yang lihat. Tapi ternyata ada orang-orang yang mereka ini tidak bisa dijadikan pegangan persaksiannya. Jadi nggak semua orang dijadikan persaksian bahwa dia melihat hilal ini bisa dijadikan pegangan. Siapa yang bisa dijadikan pegangan? Ya orang yang merdeka, orang laki-laki, muslim, adil itu. Kalau selain mereka tidak bisa. Jadi kalau ada budak misalnya ngaku bahwasanya melihat hilal, atau ada anak kecil ngaku melihat hilal, atau perempuan melihat hilal, di sini persaksian mereka ini tidak kuat. Artinya apa? Tidak kuat maksudnya gini, qadhi atau hakim itu tidak bisa menetapkan puasa dengan persaksian mereka. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang seperti itu, mereka berbincang-bincang, bahwasanya besok ini adalah besok adalah berpuasa, maka di sini tidak berpuasa. Seperti itu. Itu namanya yaumus syak. Jadi di sini hukumnya adalah tidak berpuasa. Jadi itu ya. Jadi setelah puasa bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, kemudian melaksanakan puasa sebulan penuh lagi berikutnya. Puasa sebulan penuh lagi berikutnya. Nah, jadi sama, sebagaimana Ramadan ini usianya kadang 29 hari atau 30 hari, bulan yang berikutnya juga sama seperti itu. Ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Seperti itu. Nah, kalau seandainya Ramadannya ini 30 hari, jadi Ramadan itu kan tadi sudah saya sebutkan ya, kadang 29 hari, kadang 30 hari. Kalau seandainya 30 hari, Ramadan, misalnya Ramadan tahun ini 30 hari. Dia sudah puasa Ramadan secara penuh, dan dia juga puasa bulan setelahnya selama sebulan penuh. Nah, di sini maka kurang 2 hari. Lah kok bisa? Bisa. Lah kok bisa? Bisa. Kenapa demikian? Karena gini, karena dia tidak tahu ya, karena dia tidak tahu apakah ini suci terus atau ada haidnya atau enggak. Tapi setidaknya yang ihtiyat itu adalah di situ dia ini maksimal haid, terjadi yang namanya maksimal haid. Berapa hari maksimal haid? 15 hari. Ya kan? 15 hari. Itu kalau darahnya ini tidak terputus di waktu malam. Itu kalau darahnya terputus di waktu malam. Kalau tidak terputus di waktu malam, alias terputus di waktu siang, berarti berapa hari? 16 hari tambah sehari lagi. 16 hari, berarti apa? 1 bulan ini yang pasti, itu adalah sah berapa hari? 14 hari. Paham nggak ini saya ngomong? Ya mudah-mudahan paham lah. Bismillah, mudah-mudahan paham. Maka di sini yang sah adalah 14 hari. Kapan? Ketika perempuan itu tidak terbiasa terputus di waktu malam. Alias berarti
terputusnya ini di waktu siang. Jadi haidnya berhentinya ini di waktu siang, di waktu malam. Kalau di waktu siang berarti ya nambah hari sehari lagi kan. 15 hari tambah sehari 16 hari. 30 kurangi 16 berarti 14. Nah, kalau sebulan ini bulan Ramadan ini 30 hari dan dia sudah puasa 2 bulan. Dia puasa 2 bulan dan 1 bulannya itu sah 14 hari. Selebihnya tidak sah. Karena diperkirakan ada haidnya di situ 15 hari maksimal yang diambil. Kemudian kalau dia tidak terbiasa terputus waktu malam alias terputus di waktu siang berarti tambah 1 hari. Berarti per bulannya itu hanya sah 14 hari. 14 hari sebulan. 2 bulan berarti berapa hari? 28 hari. Makanya tersisa 2 hari. Tersisa 2 hari. Karena dia harus melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 30 hari. Seperti itu. Nah ini bagaimana ini? Untuk melaksanakan atau mendapatkan puasa sah selama 2 hari ini bagaimana? Maka di sini supaya mendapatkan 2 hari yang sah, orang ini mengerjakan puasa selama 6 hari. Ya, mengerjakan puasa selama 6 hari. Apakah terus-menerus? Misalnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, bukan seperti itu. Bukan begitu caranya. Tapi di sini dia mencari 18 hari. Jadi mencari kurun waktu 18 hari, kemudian puasa 3 hari pertama dan 3 hari terakhir. Saya ulang, jadi untuk mendapatkan sah puasa 2 hari atau puasa sah 2 hari, maka perempuan mustahadhah mutahayyirah ini dia mencari kurun waktu 18 hari dan puasa 6 hari. 6 hari 3 hari di awal berarti 1 2 3. Kemudian 3 hari di akhir. Kapan? Ya berarti 18 mundur ya, berarti 16 17 18. Jadi dia puasa 6 hari yang sah cuma berapa hari? 2 hari. 2 hari. Kenapa? Ya, ini adalah cara supaya mendapatkan puasa sah selama 2 hari. Begini, kalau seandainya haidnya tanggal 1, haidnya tanggal 1 ya, dan dia ini katakan paling banyak haidnya adalah 15 hari, kemudian dia ini berhentinya adalah di waktu siang, berarti 16 hari, berarti aman 2 hari yang terakhir. Ya kan? Kalau seandainya di hari yang kedua mulai haidnya, berarti hari yang pertama aman, hari yang terakhir juga aman. Kalau seandainya haidnya mulai hari yang ketiga, ya berarti sudah 2 hari pertama ini aman. Berarti dalam kondisi apapun, orang ini yang puasa selama 6 hari dalam kurun waktu 18 hari ini mendapatkan puasa 6 hari, mendapatkan puasa 2 hari yang sah. Seperti itu. Paham ya? Nah. Bagaimana itu kalau kurang 2 hari? Itu kalau kurang 2 hari. Bagaimana kalau seandainya kurang 1 hari? Nah, ini juga ada caranya ini. Ada caranya. Bentar. Nah, iya. Jadi gini ya, ini enggak syarat juga seperti itu, teman-teman. Enggak harus 3 itu enggak. Bisa juga. Misal begini. Puasa 4 hari pertama, kemudian 2 hari terakhir juga bisa seperti itu. Nyari waktu 18 hari, puasa 4 hari pertama, ya, kemudian puasa 2 hari terakhir. Di 1, 2, 3, 4, kemudian puasa tanggal 17, 18. Paham ya? Atau dibalik. Puasa 1, 2, kemudian puasa 16, 15, 16, 17, 18. Bisa seperti itu. Itu juga sama. Dengan cara seperti ini, orang juga bisa mendapatkan puasa 2 hari yang sah.
Atau bisa juga seperti ini. Ini cara aja ya. Jadi terserah kalau emang mau yang pertama 33 juga boleh. Atau begini juga, puasa 2 hari di awal, 2 hari di akhir, dan 2 hari di tengah. Di puasa 2 hari di awal, kemudian puasa 2 hari di tengah, puasa 2 hari di akhir. Gimana itu ya? Berarti puasa tanggal 1, tanggal 2, kemudian puasa di tengah. Tengah berarti kapan itu? 18 dibagi 2 berapa? 9. Parah. 18 dibagi 29 berarti puasa pada tanggal 9 dan 10. Kemudian puasa pada tanggal 17 dan 18. Seperti juga bisa. Atau bisa juga puasa pada 5 hari. Bisa juga puasa 5 hari kalau mau. Bisa seperti itu. Gimana itu? Pertama, puasa hari pertama. Kemudian hari ketiga, hari kelima, hari ke-17, dan hari ke-19. Kalian pikir sendiri, gimana kok bisa Ustadz? Silakan pikir sendiri, gantian. Sudah jelaskan. Konsepnya pokoknya gini, orang itu headnya ini 16 hari ditambah waktu dia berhentinya darah di waktu siang. Itu kan yang pasti kan seperti itu kan. Yang ikhtiyatnya kan seperti itu. Lah, dia bisa mendapatkan 2 hari dengan cara tadi. Cari 18 hari puasa 3 di awal, 3 di akhir, atau 2 di awal, 4 di akhir, 4 di awal, 2 di akhir, atau puasa 2 di awal, 2 di tengah, 2 di akhir, atau puasa 5 hari dengan perhitungan tadi itu 1 hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari ke-17, hari ke-19. Subhanallah, para ulama itu kalau ngajarin kita itu sebenarnya ngajak kita mikir. Nggak ada, kalau saya ngaji di kitab-kitab itu nggak ada diagram-diagram, gambar-gambar, kotak-kotak, angka-angka, garis-garis itu. Nggak ada, semuanya pakai ungkapan. Semuanya pakai ungkapan, nggak divisualisasikan. Ya kita nggak apa-apa lah, dikit-dikit niru para ulama itu sesekali kayak gitu. Jadi nggak perlu tulis dan seterusnya. Taib. Itu kalau kurang puasa 2 hari. Bagaimana kalau kurang puasa 1 hari? Kan boleh jadi puasa Ramadan ini 29 hari kan? Dia puasa 2 bulan. Ya, puasa 2 bulan. Berarti kurang 1 hari. Bagaimana kalau ingin mendapatkan puasa 1 hari? Begini, dia puasa 3 hari. Puasa hari pertama, hari ketiga, dan hari ke-17. Itu. Jadi kalau seandainya dia puasa seperti ini, jadi puasanya 3 hari, prakteknya puasa 3 hari. Tapi sahnya nanti cuma 1 hari. Kalau misalnya hari pertama sudah haid, berarti kan 16 hari. Berarti kan tanggal 17-nya sah kan? Kalau seandainya haidnya tanggal 2 misalnya, hari pertama berarti sah. Seperti itulah. Dengan cara seperti inilah orang bisa mendapatkan 1 hari sah berpuasa. Jadi sebenarnya itu simpel sekali itu bahasan mengenai puasa orang yang istihadhah dan mutahayyirah. Istihadhah dan mutahayyirah. Jadi yaitu subhanallah alhamdulillah bagi kaum laki-laki yang tidak mendapatkan ya sunnah seperti ini, tidak dijadikan oleh Allah demikian. Dan alhamdulillah juga bagi kaum perempuan yang diberikan kesehatan, datang bulannya lancar tiap bulan dan seterusnya. Tapi begitu juga perempuan yang diberikan cobaan seperti ini, hendaknya dia bersabar. Karena tidaklah seorang hamba itu diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar kecuali dari cobaan itu dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sakit ini menghilangkan dosa, menambah pahala. Tapi kalau sabar, seperti itu. Jadi makanya ini kita bersyukur wahai kaum laki-laki tidak diberikan ya kebiasaan seperti ini dan Allah Maha Kuasa menjadikan sama, tapi ya dibedakan laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Itu.
Jadi ini adalah cara berpuasa bagi perempuan yang mustahadhah. Mustahadhah mutahayyirah, perempuan yang keluar darah melebihi darah haid, yaitu lebih dari 15 hari dengan syarat yang sudah kita jelaskan dan kita ulang-ulang, ya. Kemudian juga mutahayyirah, jadi tidak tahu mulainya kapan, tidak tahu kadar haidnya kapan, dan seterusnya. Seperti itu. Baik. Itu tentang puasa bagi perempuan yang mustahadhah. Dan ini sepertinya materi terakhir istihadhah yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan diusulkan kepada panitia. Monggo, setelah ini kita baca apa, dan saya harapkan kita membaca yang sesuatu yang bermanfaat dan urgent yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan kita sekarang ini apa? Silahkan dipikirkan seperti itu. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan. Nggak apa, dikit-dikit, yang penting paham. Daripada banyak, kemudian nggak paham, kan itu. Baik. Ngabis-ngabisin kuota aja kan. Boleh, yang di majelis juga boleh tanya. Gratis. Nggak pakai ngeluarin paketan atau apa. Tapi kita utamakan dulu yang di sini. Kalau mereka nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalian boleh nanya. Coach Call ini suatu hal bersejarah ya dalam kajian online ini. Dengan Bu Hajah ini nggak ada yang nanya ini. Alhamdulillah ini berarti paham, sudah murojaah semuanya itu. Mana teman-teman? Oke. Indakun soal. Wadih kullu syai' wadih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada yang nanya ya monggo, mungkin diakhiri, nanti silakan usul kepada pihak admin, Bu Admin, baca admin. Kalau seandainya ingin materi yang lain, karena secara ini sudah Masya Allah banyak sekali. Saya di pondok pesantren saja yang saya kelola ini, saya belum pernah menjelaskan masalah ini, tapi ini sudah didapatkan oleh panjenengan ya, jamaah yang ada di luar sana bisa ngaji kitab ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Ini adanya. Bagaimana? Bentar, saya baca lagi. Puasa yang tersisa 1 hari, bagaimana tata cara puasa 3 harinya tadi? Ya. Jadi di sini mengambil kurun waktu 17 hari. Kemudian puasa 3 hari. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 17. Dengan cara seperti ini sudah dipastikan sah 1 hari. Kenapa? Karena kalau seandainya dia puasa di awal, ini kan dia mustahadhah ya, darahnya keluar, dia enggak tahu. Ini haid apa-apa, tapi ya dihitung istihadhah semuanya ini. Kalau seandainya haidnya tanggal 1 sudah mulai haid, berarti kan 16 hari kan? 16 hari maksimal haid 1 hari kalau dia terputusnya di waktu siang. Itu yang ihtiyat seperti itu. Maka di sini tanggal 17-nya sah. Atau misalnya haidnya tanggal 2, berarti tanggal 1 sah. Seperti itu. Makanya dengan cara seperti ini, puasa tanggal 1, tanggal 3, dan tanggal 17 ini dia mendapatkan puasa sah 1 hari. Jadi puasanya 3 hari, tapi yang terhitung adalah 1 hari sah. Gitu.
Itu Pak Raden atau Mas Raden. Sudah? Gimana? Wajah ini kayaknya sudah dipahami dan diserap bagaimana mestinya. Alhamdulillah. Oke. Kalau ada wanita haid ingin baca Al-Quran dan dia takut kepada Ibnu Abbas, apakah dia wajib berwudu? Dan bagaimana niat wudunya? Sekedar membaca itu enggak. Membaca Al-Quran, membaca ya, bukan memegang ya. Itu tidak diwajibkan wudu kalau sekedar membaca. Sekedar membaca diwajibkan wudu. Dalam mazhab Syafi'i pun kalau misalnya orang ingin baca Al-Quran tidak diwajibkan wudu. Yang diwajibkan wudu adalah ketika memegang atau membawa. Dan begini, perempuan yang haid itu kan tidak sah bersucinya. Perempuan yang sedang dalam kondisi haid tidak sah bersucinya. Artinya gini, kalau ada perempuan haid kemudian dia berwudu, la yasih wudu'uha, enggak sah wudunya. Kalau niat mandi besar la yasih. Wudunya mandinya enggak sah. Tapi kalau mau mandi ingin mencari kesegaran biar enggak bau, misalnya pengen mandi ya silakan. Ya, kalau mandi besar ya dengan niat mengangkat hadas ya hadasnya masih ada. La yasih. Gitu. Oke. Bagaimana? Masih ada? Ya. Apakah boleh wanita haid berwudu? Enggak, kan sudah saya bilang tadi. Toharohnya perempuan yang haid itu enggak sah. Ini ada soal, apakah boleh wanita haid berwudu? Jawabannya adalah toharohnya perempuan yang haid itu enggak sah. Wudu tujuannya apa? Mengangkat hadas besar kan? Mengangkat hadas kan? Hadas kecil lah, dia berhadas besar. Dan hadas besar nggak diangkat dengan wudu. Kalau sudah jadi amalan dia ketika mau tidur atau mau menghafal gimana Ustadz? Kan sudah terbiasa. Ya kebiasaan itu adalah sesuatu yang tidak menyalahi syariat. Kalau orang punya kebiasaan ya jangan menyalahi syariat. Orang kalau misalnya biasa puasa Senin Kamis, dia haid masih puasa, enggak boleh nasa. Jadi kalau ada kebiasaan baik silahkan, tapi jangan menyalahi syariat.
dalam keadaan tidak sholat maksudnya haid, boleh. Boleh perempuan mengajar Al-Quran atau mengajar ngaji dalam kondisi dia sedang berhalangan, tidak sholat. Boleh, boleh. Ustadz, baca Al-Mulk dan Yasinan apa termasuk bacaan zikir? Sehingga yang haid bisa baca Ustadz kalau saat ini termasuk zikir. Ini juga sudah pernah saya jawab, tapi tidak apa saya jawab lagi. Jadi membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran ini termasuk ibadah. Itu satu. Kemudian ketika disebutkan dalam kitab fikih bahwasanya perempuan yang haid atau yang nifas ini larangannya adalah tidak boleh membaca Al-Quran kecuali yang merupakan zikir, itu maksudnya adalah doa-doa tertentu, ya, ungkapan-ungkapan tertentu yang redaksinya ini kebetulan sama atau diambil dalam Al-Quran. Misal orang meninggal kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau orang mau naik kendaraan, misalnya doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Atau misalnya orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah, yang semacam ini, yang zikir yang diperbolehkan orang itu membacanya ketika dalam kondisi haid. Itu zikir itu maksudnya. Bukan misalnya menjadikan bacaan-bacaan surat misalnya wirid kemudian dibaca dalam kondisi haid, bukan seperti itu. Bukan ikut pendapat itu. Di pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwasanya perempuan yang haid atau yang nifas itu tidak boleh membaca Al-Quran kecuali zikir, kecuali biniyati zikir, itu maksudnya adalah bacaan-bacaan, ya, doa atau semacamnya yang kebetulan redaksinya itu ada dalam Al-Quran. Nah, dia bacanya itu bukan niat baca Al-Quran, tapi niat zikir, kayak tadi doa-doa tadi itu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati misalnya. Doa seperti itu. Itu. Tapi kalau membaca surat penuh, menghatamkan juz 1, juz sekian, juz 30, kemudian ya karena dengan niat zikir boleh enggak, bukan itu maksudnya. Tapi kalau memang pengen baca Al-Quran, tidak ikut pendapat itu. Sudah saya jelaskan. Tidak ikut pendapat itu. Tapi ikut pendapat yang mengatakan bahwa perempuan yang haid atau yang nifas itu boleh membaca Al-Quran. Pendapatnya Ibnu Abbas kemarin sudah kita sebutkan itu. Ada ketentuannya Ustadz. Ketentuan apa ini? Ketentuan membaca atau mengajar Al-Quran. Kurang paham saya ketentuan yang mana ini. Kalau memang haid tadi taklid kepada Ibnu Abbas dan dia ingin memegang wudhu Al-Quran, dia tidak wajib wudhu kan Ustadz. Saya nggak pernah mendengar tasrih seperti ini. Tapi gini, orang berwudhu itu tujuannya apa? Wudhu itu kan ibadah. Nah, mengangkat hadas kan? Hadas kecil, dia berhadas besar itu. Jadi itu tadi itu. Makanya saya jelaskan tadi itu. Toharohnya perempuan yang haid itu tidak sah. Ustadz, apakah membaca Al-Quran di HP harus berwudhu juga? Membaca Al-Quran di HP apakah harus berwudhu juga? Ini penting juga ini. Ya, kalau mau wudhu silahkan. Harus saya tanyakan. Soalnya gini, yang di HP itu kan sebenarnya kan gini, itu kan simbol kan, simbol-simbol yang dibikin oleh pembuat aplikasi gitu, simbol-simbol. Kemudian itu ketika kita aktifkan, simbol-simbol itu berubah, rumus-rumus itu berubah menjadi huruf-huruf kan. Bukan ada tulisan di dalam gitu kan, bukan seperti itu kan. Kan kalau kita buka preteli misalnya isi HP, ada huruf-huruf Al-Quran di situ kan, enggak ada. Enggak ada. Jadi itu, jadi kita mencet-mencet kemudian mengaktifkan aplikasi Al-Quran atau apa, ya simbol-simbol atau kode-kode itu berubah menjadi tulisan-tulisan yang kita baca. Ada yang berupa permainan, ada yang berupa Al-Quran dan semacam. Seperti itu. Itu. Kalau mau ya silakan berwudu. Toh
Berwudu berapa lama sih? Paling 2 menit. Nah, berwudu saja. Atau ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran memegang Al-Quran tidak harus berwudu. Tapi yang jelas gini, HP yang kita pegang ini isinya adalah kode-kode, rumus, simbol-simbol tertentu yang itu kalau kita aktifkan aplikasi dengan HP tertentu, model HP tertentu itu berubah menjadi layar yang memunculkan tulisan-tulisan Al-Quran itu. Orang yang lagi menjaga haid dengan menjaga wudunya. Orang yang haid dengan menjaga wudunya, ya jangan wudu. Jangan wudu. Karena wudunya orang yang haid nggak sah gitu loh. Anda mengerjakan itu atas dasar apa? Menjaga wudu itu adalah dalam kondisi Anda diperbolehkan untuk berwudu. Lah ini nggak boleh wudu. Mohon kok pertanyaannya kok kayak nantang gitu. Tapi tidak apa-apa, namanya orang pengen tahu. Jadi sudah. Makanya itulah pentingnya orang belajar tuh kayak gitu, nggak asal itu pengen jaga wudu, udah kebiasaan Ustaz gimana lagi? Ya jangan dibiasakan, nggak sesuai dengan syariat kok. Itu loh. Jadi itulah pentingnya orang belajar, jadi nggak asal. Ada dasarannya, ada kaidahnya. Belajar agama itu secara menyeluruh, universal, nggak serpihan, sepotong-sepotong. Jadi monggo silakan kalau kalian menjaga wudhu, tapi dalam kondisi wudhu kalian sah. Orang sholat baik apa enggak? Baik. Tapi kan ada ketentuan syaratnya. Iya kan? Lah orang perempuan haid mau sholat, saya ini harus istiqomah mau sholat malam. Kamu haid itu, tapi saya harus jaga sholat. Iya kamu haid itu. Terus gimana? Kan kayak gitu, seakan-akan seperti itu. Mohon dipahami sebagaimana mestinya. Enggak apa-apa, orang belajar. Makanya itulah kajian-kajian seperti ini penting. Dan saya jarang biasanya dibahas semacam ini. Di luaran sana itu jarang. Di pondok-pondok juga mungkin jarang. Saya juga baru tahunya ya pas belajar itu. Di pondok sebagian anak-anak itu yang belajar ke sini, katanya belajar kitab ini, Fathul Mu'in, Anut Tolipin, Hasyah apa dan seterusnya. Tapi enggak paham mereka. Apa kamu coba belajar apa kamu? Apa paham kamu? Enggak Ustaz, cuman mana nih doang lah itu makanya. Jadi pulang-pulang bawa kita banyak tapi enggak ada hasilnya. Kan sayang itu. Monggo. Kalau enggak ada ya kita biar bisa mengerjakan yang lain. 5 menit lagi, kalau enggak ada, sudah. Saya tutup. Ini mohon doanya, karena dekat dengan daerah kami ini sedang ada erupsi gunung ya. Mudah-mudahan tidak semakin berdampak lebih luas lagi dan mereka yang terdampak ini diberikan kesabaran dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di daerah Lumajang dan posisi saya di Probolinggo. Probolinggo dengan Lumajang ini adalah kabupaten yang bertetanggaan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Papan tulis yang terdapat tulisan bacaan Al-Quran tidak boleh dipegang juga oleh orang yang haid, tidak boleh. Kalau itu pendapatnya Syafi'i yang populer, tidak boleh. Kertas, jadi tidak harus mushaf ya, kertas yang bertuliskan ayat atau misalnya buku-buku potongan-potongan itu atau buku-buku saku yang isinya surat-surat pendek, tidak boleh. Sama hukumnya sama, seperti Al-Quran utuh, tidak boleh dipegang. Itu ya, jadi saya ulang, kertas-kertas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek atau semacamnya,
atau mungkin buku-buku kecil, buku-buku saku yang bertuliskan surat Yasin atau Al-Mulk atau surat-surat yang lain, bagian dari Al-Quran lah, itu hukumnya sama kayak Al-Quran utuh. Jadi tidak boleh dipegang, tidak boleh dibawa. Kalau mau, ya nggak boleh dipegang kalau dibawa bagi orang yang sedang haid atau sedang berhadas besar, yang junub umpamanya. Nah, 3 menit lagi. Sudah jam Isya tadi sini. Siapa yang imamin? Mana orangnya? Oh, di shot kita. Biar terkenal. Ini alhamdulillah kita di sini ada teman-teman santri putri nih. Monggo kalau ada yang mau bergabung ke sini. Ada yang dari Aceh paling ujung ini. Ada yang dari Riau dan mereka banyak di sini. Ada yang dari Malang juga ada, dari Jambi, dari Medan. Ini Medan, Mandailing. Ya, tangkan lah. Ada yang dari Jawa juga ada di sini. Dari Bogor, Kota Hujan. Oh, Kota Kembang. Kota Hujan. Aisyah dari mana, Aisyah? Dari Riau. Ini kirim salam buat santri dari Riau. Perempuan kok. Ya, alias salam bilangnya itu loh. Ya, mohon doanya biar mereka kuat ya. Kuat ngafal, kuat dibina, kuat dididik gitu. Karena kita atau saya, keluarga saya ini tipikal orang-orang yang tegas gitu. Jadi mereka biar kuat. Oke. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ini karena anak putra sudah mulai main banjari biar saya juga nggak terganggu. Barakallahu fikum, nuhalil wa nusalli ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.